Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Reskian Lila Putri, dan ada teman saya Kesya Syifa Aditya Stepu. Pada mata kuliah pengolahan citra digital, kami akan menjelaskan mengenai laporan praktikum yang ke-14. Pada praktikum yang ke-14 ini dengan judul praktikum klasifikasi citra yang diampu oleh Bapak Dedi Kiswanto Eskom Mkom. Materi yang pertama, image classification. Definisinya, image classification adalah proses mengidentifikasi atau mengenali objek pada sebuah citra digital. Sistem melakukan prediksi terhadap label atau kelas dari objek yang ada di dalam citra. Contoh, sebuah sistem diberikan gambar kucing dan sistem mengenali serta memberikan label kucing. Manfaatnya digunakan dalam aplikasi seperti deteksi wajah, pengenalan tulisan tangan, dan klasifikasi citra medis. Selanjutnya ada image recognition. Definisinya, image recognition adalah pengembangan dari image classification. Sistem tidak hanya mengenali label atau kategori objek, tetapi juga mendeteksi posisi objek pada gambar. Contoh, sistem mengenali gambar kucing sekaligus menandai lokasi kucing pada gambar dengan kotak pembatas. Selanjutnya, perbedaan image classification dan image recognition. Image classification fokus pada pengenalan label atau kategori, hasil berupa nama kelas, contoh ini adalah kucing. Sementara image recognition itu fokus pada pengenalan label dan lokasi, hasil berupa nama kelas dan koordinat. Contoh ini adalah kucing di lokasi XY. Selanjutnya algoritma Canonical Snake Board atau KNN. Definisinya, KNN adalah algoritma klasifikasi berbasis instance yang termasuk dalam supervised learning. Algoritma ini mengklasifikasikan data uji berdasarkan kedekatannya dengan data latih. Cara kerja algoritma KNN ini yang pertama, hitung jarak antara data uji dan semua data latih menggunakan metrik jarak tertentu seperti Euclidean atau Manhattan. Yang kedua, pilih tetangga terdekat berdasarkan jarak terkecil. Dan yang ketiga, tentukan kelas data uji berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekat. Lalu adalah visualisasi proses KNN. Yang pertama ada langkah-langkah dalam proses KNN, yaitu misalkan data berada di ruang dua dimensi dengan dua fitur. Lalu data baru akan ditempatkan berdasarkan jarak dengan data latih. Lalu jika cut sama dengan 3, algoritma memilih 3 tangga terdekat. Lalu kelas data uji ditentukan berdasarkan mayoritas kelas tetangga terdekat. Contoh ilustrasinya itu, data baru berada di antara 3 tetangga, 2 data di kelas A, 1 data dari kelas B. Dengan mayoritas K3, data baru diklasifikasikan ke kelas A. Lalu adalah Local Binary Pattern atau LBP dalam klasifikasi citra. Definisinya adalah Local Binary Pattern atau LBP adalah metode ekstraksi picture yang digunakan untuk mendeskripsikan tekstur citra. Teknik ini sering digunakan dalam pengolahan citra digital untuk mengenali pola-pola tekstur tertentu. Cara kerjanya, LBP membandingkan nilai intensitas piksel pusat dengan piksel tetangganya dengan radius tertentu. Jika nilai piksel tetangga lebih besar atau sama dengan piksel pusat, diberi label 1, dan jika lebih kecil, diberi label 0. Pola biner yang terbentuk dikonversi menjadi nilai desimal yang menghasilkan deskripsi tekstur. Sekian dan terima kasih, kita lanjutkan ke praktikumnya. Baik, langsung saja kita masuk ke codingan pada praktikum yang ke-14. Pertama-tama kita membuat directory. Directory ini itu digunakan untuk membuat folder my folder ini, di mana ini nanti kita untuk menyimpan dataset citra yang kita akan klasifikasi. Di sini saya sudah membuat 3 dataset karena kami memiliki 3 dataset. Yang pertama ada Persenturi, di mana di Persenturi ini ada sebanyak 65 data gambar. Kemudian ada Perforel Afrika, di mana di Perforel Afrika ini sebanyak 65 gambar juga, dan ada terakhir Persingo. Di sini ada 65 gambar juga. Kemudian selanjutnya kita import library-nya, di mana kita mengimpor berbagai pustaka yang kita butuhkan. Yang pertama itu ada import NumPy, di mana ini untuk komputasi numerik dan manipulasi array-nya. Kemudian ini untuk memproses citra gambarnya. Kemudian ini import Connectboard ini untuk klasifikasi menggunakan algoritma KNN, karena kita di sini menggunakan algoritma KNN. Kemudian ada Train Test Split ini untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Kemudian akurasi score, classification report, dan confusion matrix ini untuk
mengevaluasi model menggunakan cross validation dan untuk mengevaluasi kinerja model. Kemudian matplotlib ini untuk visualisasi dan local binary pattern ini digunakan untuk ekstraksi fitur tekstur menggunakan LBP. Kemudian Seaborn ini itu untuk visualisasi matriks confusion matrix. Kemudian ada fungsi ekstraksi fitur LBP di mana ini tuh untuk membaca gambar dan mengkonversinya menjadi citra hitam putih atau grayscale karena LBP bekerja pada citra grayscale. Terus di sini kita menggunakan fungsi local binary pattern dari pustaka Schimage untuk menghitung LBP. Terus menghitung histogram dari hasil LBP yang dihasilkan, terus kemudian melakukan normalisasi histogram untuk memastikan total histogram bernilai 1. Kemudian kita di sini ada fungsi ekstraksi fitur RGB, di mana fungsi histogram RGB dari gambar ini membaca gambar dan membaginya menjadi 3 saluran warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Kemudian ini menggabungkan histogram dari ketiga saluran menjadi satu fitur untuk citra. Selanjutnya ada fungsi memuat dataset, di mana fungsi ini tuh untuk membuat dataset gambar dari folder yang telah dipisahkan per kelasnya. Terus untuk setiap kelas citra mengambil gambar dari subfolder yang sesuai. Ekstraksi fitur LBP dan RGB untuk setiap gambar, terus menambahkan fitur ke dalam list features dan label ke dalam list label. Fungsi ini untuk mengembalikan array fitur, array label, dan pet gambar. Kemudian ada pet folder dataset. Di sini tuh untuk menentukan pet folder dataset. Tadi kan petnya kita content my folder. Terus kemudian memuat dataset menggunakan fungsi load dataset ini untuk mengekstraksi fitur dari gambar. Terus kemudian kita membagi dataset menjadi data latih 80% dan data uji 20% menggunakan train test split. Selanjutnya ada instalasi KKN, di mana codingan instalasi KKN dan latih model ini berfungsi dengan instalasi KKN itu dengan K3 dan melatih model dengan data latih. Lalu ada prediksi dan evaluasi model. Di sini prediksi dan evaluasi model ini berfungsi sebagai setelah melatih model, kita melakukan prediksi data uji, yaitu Q-test dengan menggunakan akurasi skor dan menghitung akurasi. Lalu classification report itu memberikan matriks seperti precision, recall, dan F1 store untuk di hasilnya nanti. Lalu ada menampilkan ke convention matrix. Codingan ini berfungsi untuk menampilkan convention matrix untuk menganalisis kinerja model. Lalu visualisasinya dilakukan dengan Seaborn agar lebih mudah untuk. Lalu ada validasi silang atau cross validation. Codingan cross validation ini berfungsi untuk menggunakan cross validation untuk mengevaluasi model dengan menggunakan 5-fold cross validation, di mana kita bisa melihat seberapa stabilnya model pada berbagai subdataset. Lalu ada visualisasi data prediksi. Codingan ini untuk menampilkan gambar dari data uji beserta label yang diprediksi dan label sebenarnya untuk membandingkan hasil prediksi model. Lalu di sini kode ini tuh mengimplementasikan ke klasifikasi citra menggunakan KKN dengan fitur yang telah diekstraksi dengan metode local binary pattern atau LBP dan RGB histogram. Kode ini juga mencakup langkah-langkah untuk membagi dataset, melatih model, dan evaluasi menggunakan cross validation, akurasi, dan conversion matrix. Di sini mendapatkan nilai akurasinya adalah sebesar 89%, di mana ini adalah conversion matrix-nya. Ini adalah gambar conversion matrix-nya.
Konvensi matriks ini memberikan gambaran bagaimana distribusi prediksi terhadap kelas yang sebenarnya. Model ini berhasil mengklasifikasikan gambar dengan sangat baik untuk sebagian besar kelas. Nah, kemudian muncul gambar yang telah kita masukkan tadi. Pred itu tuh menunjukkan label yang diprediksi oleh model, dan true itu menunjukkan label yang sebenarnya benar dari gambar tersebut. Jadi dari sini dapat kita lakukan misalnya pred 3, true 3, ini berarti gambar periode sedang diuji memiliki label benar yaitu kelas 3, dan model memperkirakan gambar tersebut juga sebagai kelas 3, dan seterusnya sama seperti itu. Baik, sekian dari praktikum kami yang ke-14 dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.